Ada. Oh iya Pak Barun, selamat Dari malam. mana? Dari mana? Dari masjid. Wah, Lagi kebetulan ya. ngobrol-ngobrol. Bisa ngomong-ngomong ini ada tayangan Kera Pak Rozul. Ah, yang benar Pak Barun. Saya yakin, tapi oke deh. Kalau gitu bisa nggak mampir sebentar? Oke lah kalau begitu kita lanjutin. Ngobrol dulu ya. Ngobrol-ngobrol. Tapi di sini aja ya. Nggak Boleh, apa-apa. boleh, Ya, boleh, udah, Pak, boleh. Dulu di sini. Oke. Terima kasih. Oh, dulu, Barun. ya. Aduh, dari mana tadi? Jadi Ya, dengan gini. Kebetulan nih Pak Dos lewat nih. oke. Pak Dos sudah lihat belum nih ada tayangan ini? Nah, ntar kita liatin dulu. Oke, sekeluar itu aja ya. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya, ini bener sampean? Oh nggih, Pak Nah, terus? Barun, Ah. karena waktu itu saya kan ngisi bensin. Nah, Antrian itu di depan saya ada 2 mobil. Itu Terus? masih harga lama. Ternyata sampai saya ke pengisian, ternyata sudah naik. loh, Saya kaget. Kok begini? Setelah itu saya wawancara sama pegawai pom bensin. Jadi maksud saya itu ya memang pengeluaran ada sedikit rasa menyesal juga, tapi bagaimana itu kebijakan pemerintah. Memang saya ngomong begitu doang. Lantas saya pergi, sebagaimana saya supir angkot itu kan apusan. Saya beri ke apusannya, saya ngomong, bensin sekarang bukan 7.650, tetapi sekarang 10.000. Ini bagaimana? Itu Pak. Jadi setelah itu dia bicara, ya udahlah Bang Dayus, kalau memang kebijakan pemerintah sudah semacam begitu, kita mau apa? Begitu Pak Barun, saya juga bicara tambahan, menghimbau seluruh angkot, walaupun bensin naik, janganlah kau demo. Karena kalau demo akan merugikan kamu sendiri. emang rencana lo demo? Rencananya kawan-kawan kan sudah memberi solusi kepada saya, tapi saya menghimbau janganlah kau demo. Kalau demo itu nanti merugikan orang lain. Kamu bisa demo, tapi jenis yang dinaikin orang kendaraan seperti roda 2, seperti roda 4, itu kan tetap dia jalan karena dia itu tidak punya trayek. Bagaimana caranya kamu menyetop kalau itu bukan Grab, kalau itu orang kerja? Kan nggak bisa. Jadi begini Pak Barun, saya menghimbau seluruhnya sopir angkot maupun di DKI maupun di mana, janganlah kau mogok. Kalau memang perlu kamu mau menyuarakan suara apa yang kamu mau suarakan ke pemerintah, ambil perwakilan kamu, berapa pangkalan yang kamu punya situ, ambillah 2, 1, nanti diajak. Kalau di DKI ke Pemprov, kalau di daerah ya ke pemerintahnya masing-masing. Jadi tidak merugikan orang. Kalau orang demo itu merugikan orang. Gitu Pak Barun. Saya mengimbau. Jadi ini sudah tentunya kebijakan pemerintah, kita tidak bisa akan menjadi istilah kata melawan. Jangan. Akan merugikan kita sendiri karena pemerintah juga sudah memberi perhitungan. Apalagi Pak Presiden sudah menyuarakan ke TV bahwa subsidi ini daripada dimakan orang-orang yang punya penghasilan banyak, lebih baik
dikasihkan orang-orang yang susah. Itu program yang benar sebenarnya. Janganlah kau berpikir yang sifatnya kampungan. Berpikirlah dengan secara rasional. Inilah yang namanya anak bangsa. Umumnya. Nah, sekarang gini, saya kembali kepada yang saya tonton ini. Betul. Kan pertama yang diucapkan sabar, sabar. Tapi kan sabar, sabar. Nah, ngalimat sabar tapi kayaknya Bapak emosi itu. Kenapa itu? Bukan Pak, karena rada kelihatan emosi itu karena ada mendadak kenaikan bensin. Sebenarnya bukan emosi Pak. Oh gitu. Atau memang wataknya Bapak kayak gitu kali ya? Ya, itu kan sudah watak saya. Apalagi supir angkot kepanasan, kehujanan, ngantri, harusnya harga lama, lama, ternyata dapat harga yang baru. Selisih berapa mobil itu dari harga baru? 2 mobil di depan saya. Waduh, mana? Bagaimana? Nah, terus terang gimana waktu itu? Udah Itu dapat di depan mobil saya itu bukan mobil yang jenis untuk angkot, mobil pribadi. Setelah saya nyampe pengisian pom bensin, ternyata harga lama dihapus, ganti harga yang baru. Sebenarnya saya bukan emosi, hanya ya bagaimana saya mengatakan ini sejujur-jujurnya di dalam hati saya. Tidak ada saya menyinggung siapapun. Oh gitu. Tapi kan Bapak ngomong gini, naikin Pak Presiden 10.000, walaupun naik 25.000, saya tetap makan. Itu nada mengingatkan atau nada emosi juga nih? Saya nada, ya memang satu, ada nada emosi. Tapi ada juga nada untuk mengingatkan orang-orang yang mempunyai penghasilan besar. Jangan suka-suka mengeluh. Oh gitu maksudnya. Gitu loh, jadi biar sadar, saya orang susah aja sadar. Oh, artinya tulus itu ya? Tulus saya Pak. Sabar, sadar. Nah, sekalipun dinaikkan tetap aja. Saya menerima. Apalagi ini tadi baru dari masjid ya? Saya baru dari masjid Pak. Ya sedikit banyak saya orang Islam berdoa bagaimana negara keadaan lagi begini, kita harus sabar. Tapi kira-kira kalau mau naik bener-bener naik 25.000, Bapak nggak khawatir dengan sopir angkot, kemudian tanda kutip ya sopir angkot itu, kira-kira rezeki dari mana lagi mau nyari? Begini, bagaimanapun naik BBM itu berapa harganya, itu kan bukan masyarakat yang menentukan. Yang menentukan kan pemerintah. Karena pemerintah itu juga punya perhitungan yang sifatnya tidak akan menyengsarakan rakyat. Satu. Kedua, ini saya masyarakat kan sudah melihat dimanapun dunia ini lagi goncang, apalagi salah satu negara perang. Yang misinya perang itu apa? Ya akan menguasai hal-hal yang dia inginkan. Tetapi ya barang-barang naik itu ya ada sebab. Jangan dipikir yang kita pendek, pikirlah rasa rasional seperti anak bangsa. Ya, jadi semuanya nanti tidak adalah yang namanya mengkritik lah, mengeluh lah. Apalagi orang-orang yang sudah punya pejabatan tinggi. Jangan suka mengeluh, bersyukur apa yang kamu ya punyai, apa yang kamu dapatkan. Apalagi kamu sebagai orang yang mewakili rakyat itu juga harus bersyukur. Tapi kalau dilihat dari pembicaraan kayaknya Bang Ros bukan hanya sekedar supir angkot nih. Ada plusnya lagi nih, cara bicaranya kayaknya menyentuh sekali gitu loh dari perasaan. Bukan karena itu Pak. Satu, saya kan kenyang di jalanan. Orang yang di paling bawah, orang yang di atas, setiap hari saya melihat. Coba orang pejabat-pejabat di belakang kursi itu melihat di lapangan. Mungkin seperti saya bisa bicara seperti ini. Gitu. Karena dia melihat langsung. Jangan hanya di belakang kursi. Itu yang saya minta. Sekarang begini Pak, ini saya bagian lin saya 09. 09 ini Pemprov mengadakan
kendaraan yang namanya Jaklinggo. Lah Jaklinggo itu sebenarnya harusnya dia itu menyadari kalau mau bersaing yang sehat. Contohnya, dia kan beli kartu si penumpang ini. Lah kartu itu tidak pakai saldo selama 3 tahun. Sedangkan satu lane itu bareng. Yang sisi sini bayar, yang sisi sini nggak bayar. Bagaimana itu? Untungnya yang bagian reguler itu tidak ada emosi, tidak ada ribut karena kebijakan dari Pemprov. Saya sadar itu. Tapi Pemprov itu harus sadar juga. Tolong ya, tolong Pak Gubernur Anies ya, diisi saldo Jaklinggo ini supaya ini dilihat bersaing secara sehat, jangan secara musuh-musuhan. Ini kalau reguler nggak sadar orangnya pasti ribut tiap hari. Karena saya imbo, janganlah lo ribut, ini sudah kebijakan oleh Pemprov. Sudah sabarin aja. Oke, sekarang kita jadi saya tidak membawa ke sana. Sekarang saya kembalikan lagi masalah bensin nih. Jadi hari ini sudah naik nih ceritanya ya, dari kemarin Betul, sudah Pak. naik ya. Terus selama 1 hari yang Bapak rasakan antara harga BBM, kemudian tarif naiknya udah naik, dinaikkan nggak? Ya, kalau tarif itu kan Pak, satu, kita nggak boleh bisa semaunya Menaikkan sendiri nggak sendiri. boleh. Karena saya juga harus menunggu sebagaimana turunnya SK tarif dari Pemprov. Oh gitu. Lah kalau Pemprov itu nanti bisa menurunkan tarif, dia menanyakan ke DPRD bagaimana kelanjutannya tarif yang sudah naik bensin ini, khususnya angkot, bisa dikeluarkan ini hari apa berapa bulan. Kalau biasanya yang saya sudah alami, Pemprov mengeluarkan SK tarif itu sampai 1 bulan belum tentu selesai. Nah, maka itu saya ngimbau kepada rekan saya khususnya ya, profesi dari supir angkot. Kau jalankan terus. Manusia itu tidak sama berpikir, ada yang punya toleransi. Karena apa? Dia melihat bensin itu udah naik, pasti dia juga nggak bakalan nggak naikin ongkos. Lah disitulah kamu harus sabar. Orang sabar itu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Tuhan. Nah, oke. Nah, sekarang yang terakhir nih Pak, Betul. saya akan kembali kepada materi pembahasan awal tentang emosi tadi. Jadi Betul. intinya ketika Bapak mengatakan 10.000 naikkan 25.000, ya kan? Itu bukan karena emosi, tetapi karena luapan yang saat itu saja. Betul. Atau bagaimana? Lebih ditegaskan lagi nih. Saya luapan itu sewaktu mendengar BBM naik, tidak ada yang lain-lain lagi. Jadi mohon maaf kalau toh pemirsa yang ada Indonesia ini, saya jangan dianggap emosi, cuman hanya yaitu tadi pas kebetulan saya di pengisian bensin naik. Kaget ya. Langsung kaget. Kalau saya masih sadar, coba yang pom lain-lainnya, ada yang berantem, Oke. ada yang itu kan nggak rasional. Nah, terus gini, dengan naikin aja 25.000 saya juga tetap makan. Itu ngelulu atau memang Bapak siap dengan kondisi mau dinaikkan berapa aja? Saya menyuarakan itu, Hmm. ya, walaupun 10.000 tetap saya sabar. Hmm. Seandainya Nah, ada 25.000, apa saya nolak? Kan nggak mungkin. nah, Karena itu sudah kebijakan pemerintah. iya. Ya, jadi jangan dianggap saya itu Pak Jokowi, enggak. Saya berterima kasih Pak Jokowi. Pak Jokowi itu presiden Indonesia, Nah, bukan presiden negara lain. presiden yang ngatur ya. Ya, presiden yang ngatur. Nah, tolong ingat-ingat ini bapak-bapak, ibu-ibu. Pak Presiden kan udah bicara di TV bahwa subsidi itu akan diluncurkan ke masyarakat yang memerlukan. Itu kan baik. Hmm. Kan begitu, Pak? Nah, yang paling penting kan itu. Jadi ketika satu itu bukan melulu, Bukan. tetapi seandainya toh itu naik, Bapak yang punya agama tetap Nerima. harus bisa.
bisa makan, bisa mendapatkan kan gitu. Betul, betul. Kalau ini saya hanya meresume ataupun membuat kesimpulan dari apa yang sudah dikatakan dari Bang Daos. Gitu Betul, kan. Pak. Luar biasa. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi dalam kondisi apapun juga tidak akan selesai kalau dilaksanakan atau dengan cara-cara yang seperti yang sudah dilaksanakan. Mungkin dengan cara Pak Daus tadi menyampaikan, memberikan wawasan kepada rekan-rekannya, membuat sejuk lah paling tidak kan gitu ya. Betul. Nah, itu supaya jangan terjadi persepsi juga, karena ini sudah rame nih di di media, nanti ada yang membuat kesimpulan yang beda. Ternyata di sini saya tanyakan bukan berarti ngelulu, tetapi dengan berapapun tetap menambah marang Gusti, rezeki datanya dari itu mau diayakan berapa, yang penting ikhlas dapat. Gitu ya. Betul, Pak. Kayaknya udah lama kita ngobrol karena ngopi juga belum nih. Iya. Bagaimana kalau kita pergi ke warung sebelah kita Oh ngopi? iya, terima Karena kasih, di sini Pak. Ibunya kebetulan udah tidur. Iya, terima kasih. Terima kasih ya. Pak. Saya cegat-cegat tapi saya temenin kok ke warungnya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke deh. Yo, makasih ya. Halo. Makasih. Silakan. Saya tak ikutin. Gorengnya. Orang jenengan. Iya. Terus